Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu saat saya harus jadi istri pejabat. Saya hadir dari orang tua yang sangat sederhana, orang tua yang membesarkan saya dengan keterbatasan. Ya, anak ya 3 orang kayak gitu. Jadi saya tidak pernah menyangka bahwa suatu saat Tuhan akan mempertemukan saya dengan seseorang yang luar biasa dalam hidup saya, sehingga Sahabat Inspirasi Novel, tahukah kalian siapa perempuan tangguh itu? Nah, perempuan tangguh itu adalah perempuan yang selalu sabar dan setia melakukan berbagai hal-hal positif meskipun memiliki banyak tanggung jawab dalam kehidupannya. Dan perempuan tangguh itu sangat rela melakukan apapun demi kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Dan saat ini sahabat Inspirasi Novel, di rumah Inspirasi Novel kita kedatangan pasti tamu yang luar biasa, dan hari ini ada perempuan tangguh yang hadir di sini untuk membagi kisah-kisah inspiratifnya. Dan dia adalah Dr. Lucia Adinda Duanurak SPD MM. Dr. Lucia ini adalah istri dari almarhum Frans Leburaya yang adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur 2 periode, dari tahun 2008 sampai 2018 ya. Sebagai seorang istri pejabat dan sebagai seorang ibu rumah tangga, tentu Kakak Adinda ini punya begitu banyak aktivitas baik sebagai seorang ibu maupun seorang istri pejabat. Kakak Adinda ini terlahir dari keluarga yang sederhana dan ayahnya bernama Kasianusian, asli dari Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ibunya dari Bali bernama Margareta Lasol. Nah, bagaimana kisah masa kecil Kakak Adinda yang dihabiskan dengan orang tuanya di Bali, dan apa saja nilai-nilai yang ditanamkan orang tuanya kepada Kakak Adinda? Dan yang pasti, ini nih yang seru. Kakak Adinda juga akan membagikan kisahnya bagaimana dia bertemu dengan Pak Frans Leburaya yang akhirnya memperistrinya dan memboyongnya ke Kupang. Semasa kecilnya dulu, Kakak Adinda ini bersekolah di Bali, ya, di SD Swastiastu. Bahkan sejak SD, Kakak Adinda sudah mengembangkan talentanya bernyanyi dengan paduan suara yang anak-anak. Kemudian dari satu tempat ke tempat lainnya, Kakak Adinda mempersembahkan suara merdunya itu. Kita akan ikuti kisah-kisahnya ini di Inspirasi Novel. Selamat mengikuti. Kakak Adinda, bisa dong bercerita, waktu kecil katanya sering bernyanyi nih. Kemana saja tuh? nyanyi di hotel-hotel besar, hotel bintang 5, pokoknya di hotel-hotel di Bali kita selalu nyanyi. Dari umur berapa itu SD? Dari SD kelas 3, kelas 4 karena kita punya grup itu, dan suara kita dikeliling orang udah tahu. Dengan di Bali kalau sekitar tahun 80-an itu Kuncup Melati udah sangat terkenal gitu. Tapi darah seninya dari mana? Ini mama atau papa? Papa ya. Mama sih ya juga. Dan mama kan ada darah Ambonnya juga. Ya, orang Ambon tuh suara juga bagus-bagus kan? Iya. Nanti bisa nyanyi juga sebentar di sini ya, satu lagu. Iya ya. Jadi menanamkan nilai-nilai ini ya, agama toleransi ya. Oh iya. Dulu mama mengajar di SD Swastiastu, dulu namanya Swastiastu. Iya. Swastiastu. Kita semua dulu sekolahnya di Swastiastu. Karena yang mendirikan sekolah Swastiastu dari masih kecil-kecil itu mama mereka ya. Mama dulu sekolah di Swastiastu juga. Tante, om semua sekolah di Swastiastu. Dulu waktu sekolah itu belum dibangun, setiap hari mereka harus anak-anak bawa batu bata itu dua diwajibkan ya. Jadi seperti ini swadaya masyarakat ya. Jadi bawa batu juga dulu. Bawa batu, bata, pasir sedikit-sedikit dikumpulin untuk membangun itu. Kelas, kayak gitu. Itu nih kalau nilai-nilai dari papa, kalau nilai-nilai dari mama? Mama tuh pintar masak loh. Oh, pintar masak. Mama pintar masak. Mama tuh chief ya, Demi chief di hotel bintang 5 di Hyatt Hotel di Bali. Mama, nah itu
apa namanya, mama itu sekolahnya juga nggak sampai selesai juga, SMP aja mama, tapi dia bisa menguasai sekian bahasa asing dia. Luar Dia biasa. bahasa Inggris juga bisa, lalu juga apa namanya, pernah juga dia bahasa Jerman sedikit-sedikit. Tapi paling penting adalah bahwa mama ini karena dia itu seorang apa namanya cook ya, chef, dia selalu dipakai untuk apa namanya masak di mana Acara-acara ya. Bukan acara, bahwa dari hotel. Dari hotel baru misalnya. langsung langsung dipakai. Dulu memang sempat di ke Banda Daerah. Banda Daerah juga buka satu hotel baru. Itu mungkin Kak ini pernah kenal nama Pak Des Alwi ya. Jadi mungkin kalau lihat pernah dengar nama Pak Des Alwi ya. Des Alwi. Kenal tuh. Ya dia selalu pegiat pariwisata. Indonesia sangat terkenal. Ya. Jadi pasti selalu iya, kebetulan minta waktu itu mama untuk diminta untuk ngajarin anak-anak magang di sana pas mereka buka hotel baru di Banda Neira. Dan saya dengar juga, bukan dengar, lihat juga sekarang mama meskipun usianya sudah lanjut 70 ya, tapi kan masih tetap masak kan. Nah, kita nggak pernah turun badan. Naik badan terus. Yang penting sehat, tapi menurun tidak nih? Menurun tidak nih warisan mama bawa masak? Saya suka masak. Ya. Jadi ini ada ceritanya nanti. Iya. Mama nilai. Tapi yang keras siapa? Yang keras disiplin. Yang disiplin mama. Ya, mama ya. Mama sangat disiplin. Ya. Kalau papa lebih pada aturan-aturan nilai-nilai agama spiritual. Ya. Jadi sebenarnya imbang sih. Iya. Ini dalam keluarga kita bisa bilang sering Marta dan Maria. Ada yang berdua, ada yang Nora. Tapi masa kecil mana yang paling berkesan di antara SD, SMP, SMA? Mungkin ada cerita-cerita yang SD sangat berkesan, sangat berkesan. Kenapa? Karena nyanyi-nyanyi tadi tuh. Iya, yang nyanyi. Mana diminta. Terus dapat duit pada usia-usia segitu. Benar. Iya, kita kan dapat duit, dikasih duit dari grup kita, apa, lalu kita dibagi duit sama papa kayak gitu. Jadi saya rasa senang banget. Senangnya. Jadi masih kecil, bayangin sahabat Inspirasi Novel, masih kecil sudah bisa menghasilkan. Iya. Dan satu hal lagi adalah bahwa masih kecil kita udah belajar untuk berada di atas panggung. Ya, itu fungsinya untuk apa? Ketika masih kecil harus pengen supaya satu bukan kita hanya sekedar tampil, tapi supaya mental kita kuat. Berhadapan dengan banyak orang pun kita it's okay gitu. Dari kecil. Dulu waktu SD saya sering lomba baca puisi. Baca puisi tingkat SD, SMP, bahkan selalu menjuarai tingkat provinsi Bali. Ya, di Bali. Tapi puisinya buat sendiri atau bacain puisi orang lain? Bacain puisi kan dari sekolah kan. Oh, dikasih ya benar. Antar sekolah kita baca. Lalu juri-jurinya itu kita ingat sekali dulu pernah juga selain dia jadi juri, tetapi juga dia pernah menjadi apa namanya saingan ya, rival kita itu baca puisi. Itu istrinya Pak Koster. Ya. Oh iya, Koster ya. Itu jadi juri juga, karena juga nggak rival sama kita juga kayak gitu. Ya seperti itu ya, masa-masa kecil itu ya. Jadi dia sendiri mungkin tahu ya, kita cukup senang karena dari kecil papa selalu mengajarkan tentang seni, baik itu menyanyi, baca puisi, drama, sering masuk di televisi TVRI Bali, sering kali main drama kayak gitu. Pekerja seni juga ternyata. Pekerja seni, ya. Kak Dinda, masa kecil ini kehidupan pasti namanya anak-anak ya, mungkin melakukan satu kekeliruan atau apa, panis nggak? Dipanis tidak dengan orang tua? Dari orang tua? Enggak sih, papa tuh. Kalau misalnya melakukan kesalahan gitu di rumah, apa tuh hukumannya? Enggak, papa nggak pernah memberikan hukuman seperti itu. Tapi papa selalu memberikan nasihat. Dan nasihat itulah yang selalu beda mungkin ya. Nasihatnya papa ini agak beda dengan mama. Mama nggak pernah langsung menghukum atau dengan tangan atau mukul atau apa. Oh, jadi dipanggil, didudukin gitu. Didudukin, dikasih nasihat, terus diomongin gitu. Tapi sejauh ini sih, mungkin saya dulu kan kalem ya. Iya. Dan sampai sekarang juga kayaknya sedikit. Kalem dan jarang keluar. Justru ada yang mau kakak tuh keluar. Iya. Tapi saya itu ini cerita bagian bukain pintu. Kalau bukain pintu. Masih remaja SMP SMA. Kalau mereka udah keluar malam, saya bagian bukain pintu. Karena saya boleh dibilang anak yang suka di rumah, kutu buku, suka baca, kayak gitu.
Dan kadang-kadang kalau disuruh tidur siang, Iya. oke aku tidur siang, Iya. tutup pintu tidur siang. Tidur siang. Tapi di bawah bantalku tuh penuh dari Buku. Iya. Sehingga dari kecil, dari SD itu saya udah pakai kacamata. Oh, dari SD. Ya, baca sambil apa namanya tidur. Nah, ini pasti minus plus ini kan Kakak Adinda? Ini minus berapa nih kita nih? Oh, udah banyak nih. Ya ampun, bisa spill dong. Itu rahasia. Sudah masuk tidur siang. Oke, tapi nanti sekitar jam 4 sore itu sudah bangun. Seolah-olah memang tidur. Padahal lagi baca ya. Makanya akibat dari baca itu pasti sekarang juga sudah banyak menghasilkan buku kan Kak Adinda? Buku sih enggak juga, tapi sudah ada 3-4 buku. 3-4 buku. Itu tentang apa saja tuh? Ya tentang banyak tentang profil kita, banyak tentang tenun ikat, ya. Budaya kita. Iya. Kak Adinda, saya lihat kok ini bagus sekali dari tadinya hijau. Ini kayak tenun apa ini? Ini tenun di sini. Tenun sini. Bunga CP. Ini CP. Oh iya benar. CP itu promosikan di kemana-mana saya jalan pakai CP ini. Oh ya, CP ini, wih luar. Kan CP itu kan ini pohon bunga yang memang khas ya di NTT. Dia hanya mekarnya itu pada saat menjelang Natal, Desember. Itu pasti ada CP dan kayaknya juga bunga CP ini ngajak kalau ketika berbunga orang-orang NTT yang di luar daerah NTT itu akan dipanggil pulang oleh bunga CP ya. Iya. Tapi sejauh mana promosi tenun ini, Kak Linda? Kadang-kadang kita sama pakai dulu sih. Orang sering bilang saya itu dulu waktu pertama-tama tahun 99 saya kemana-mana pakai tenun. Ya. Jatuh cinta. Selain jatuh cinta dengan Pak Pras, jatuh cinta dengan tenun juga ya. Kemana-mana pakai tenun. Ini perempuannya gila banget. Iya, tenun dengan berbagai motif ya kan. Aku dibilang gila sih. Bayangin. Tapi sekarang justru semua tergila. Coba bayangin. Dan memang kita harus promosikan keluar ya. Iya. Iya. Kak Dinda satu lagi, Kak Dinda. Aktivitasnya sehari-hari dosen terbang kan, dosen terbang ke berbagai daerah. Dosen terbang ya. Tapi memang itu ayah tuh kan guru sih. Kita tuh turunan memang warisan. Ya. Di mana? Di Muhammadiyah Kupang. Satu di Jakarta. Di Jakarta. Di Bali? Kip aja deh. Yang lainnya kip ya. Oke, baik. Sahabat Inspirasi Novel itu baru sedikit, belum kita yang lain. Jadi harus ditunggu. Kalian lihat ini pangan menarik kan? Kita harus tutup dulu daripada kalian ngiler. Sebentar kalau kita makan baru kita buka kan, Kak Dinda kan? Kita tutup dulu. Iya, itu dari kecil ya. Terus kemudian masa remaja gimana? Pasti teman-teman sahabat Inspirasi juga ingin tahu nih. Cinta pertamanya siapa sih? Cinta monyet. Enggak pacaran. Lebih banyak urusan ikut kegiatan di sekolah nih macam-macam gitu. Lomba-lomba. SMA-nya di mana? SMA di Santo Yosef. Semua sama SD, SMP, SMP, SMA di Swastiastu dulu ya, Swastiastu. Papa memang pilih di situ ya. Pilih di situ. Tapi saya tipe orang yang emang sering kumpul sama teman-teman. Kalau kumpul ngomongin apa aja? Dulu kan nggak ada HP. Iya itu ya. Tapi dulu paling solid kan Kakak Dinda. Kalau kita janji pasti harus. Jadi ngobrolnya itu cuma di sekolah doang. Yuk kita ketemu jam sekian. Oke, di mana? Di sini. Tepat ya, pasti itu waktu ya. Dan semua hadir gitu. Bukan kayak sekarang walaupun sampai OTW 5 jam kemudian baru sampai. Iya. Tapi justru di situ kita merasa bahwa kita sangat akrab. Kita sangat solid dan kita sangat mendukung satu sama lain. Jadi benar-benar bahagia banget dan memang untuk dia bilang cinta pertama apa enggak? Ada SMA pacaran. Lewat ya SMA memang atau memang papa mama yang ngelarang nih tidak boleh cinta-cintaan. Enggak juga, mungkin ada larang-larang tapi sebagai nasihat aja sih. Yang lebih fokusnya sekolah ya. Kakak Dinda, apa nasihat papa yang paling berkesan? Iya. Papa bilang apa? Kalau ingat papa itu dia itu inspirasi saya. Ya papa itu selalu hanya bilang bahwa kita ini sebagai manusia, ya anak ya seperti itu, ya mesti
waktu masih kecil ya, terus menghargai orang tua, orang yang lebih tua, dan santun, saling menghormati. Hanya pesan-pesan seperti itu yang masih ada seperti itu. Tetapi yang paling menjadi inspirasi saya adalah ketika mulai kuliah, karena setelah saya tamat SMA saya langsung ke Jawa kan. Langsung ke Jawa. Papa ada keluarga enggak ya? Enggak ada, pergi sendiri ya ampun. Papa selalu bilang pokoknya dimanapun kamu berada, ya kamu selalu andalkan Tuhan. Dalam setiap pergumulanmu selalu andalkan. Papa tuh orang yang luar biasa. Katekis yang ya luar biasa menurut beta, terus tambah lagi juga dengan Bapak seorang legioner, pemimpin Kuria Ratu Kalarasi, Bali, NTB, seperti itu. Jadi paling ya sekedar nasihat-nasihat untuk menguatkan kita. Teman-teman tadi SD yang punya paduan suara apa namanya tadi? Kuncup Mati masih ini nggak? Masih hubungan sampai sekarang nggak? Sampai sekarang teman SD terakhir itu masih sih, karena itu kan tetangga semua. Tetangga. Di Bali kan. Bertemu sekarang ya. Tetangga di Bali, bahkan terakhir kita diundang waktu nikahan. Dia diundang juga adik-adiknya yang di bawah kita kemarin. Diundang ya. Kakak Dinda bisa nyapa mereka dong di sini. Kakak Hedi, halo, kabar ya. Sekarang jadi dokter hewan ya. Oh, sudah jadi dokter hewan. Ya, di Bali sih. Terus kita pindah, ini kan kuliah nih. Berarti pasti di sini nih baru ketemu Pak Frans nih. Enggak di sini, ini di Bali. Oh, di Bali waktu kuliah. Kuliah udah pacaran juga. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Malang gitu. Seperti gini ceritanya. Jadi karena saya ini suka ngikutin papa. Masih SMP SMA suka ikut Legio Maria. Terus gitu papa itu sering, papa ini kan prodiakon, biasa di gereja bagi hosti. Keliling ke orang sakit, ke penjara, kemana. Jadi bukan hanya aktif di gereja ya, di luar pun dia pergi. Jadi waktu bagi hosti misalnya di penjara atau di rumah sakit, saya selalu ikut teman papa ya. Selalu ikut teman papa. Jadi kemana-mana ketemu dengan banyak orang tahu bahwa ini anaknya Pak Kasianus gitu. Papa kan cukup terkenal di sekolah. Ini Pak Kasianus ya. Senang sekali temannya papa, papanya gitu. Sekeliling kita seluruh Bali ya. Memang diminta papa atau kayak dari hati saya ikut papa deh? Enggak. Hatiku sendiri deh, bukan diminta papa. Hati saya sendiri. Bahkan waktu Legio Maria itu saya SMP. Saya sendiri yang SMP ikut Legio Maria. Sementara orang yang lain mahasiswa, tapi saya di SMP sudah ikut Legio Maria. Makanya sering papa ajak keliling gitu. Salah satunya ke penjara. Pengalaman apa tuh di sana? Pada zaman dulu itu kan paling selesai misa terus gitu, ada yang memberi misa, papa juga membantu. Kadang-kadang ibadat biasa kan sudah bawa langsung dibagi pasti ya. Jadi di situ banyak lihat orang mereka men-sharingkan pengalaman mereka, bagaimana mereka bertumbuh. Dan tapi kalau dalam kunjungan kita setiap minggu ke penjara, itu memotivasi mereka untuk mereka bisa lebih baik lagi kalau keluar dari penjara. Mereka bisa padahal masih SMP ya. Ya, itu yang tertanam di dalam hati saya. Nilai apa yang diperoleh Kakak Dinda dari bertemu dengan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kemudian di sana? Betul, artinya bahwa ya setiap orang pasti dengan dia punya persoalan, Tapi itu mau menggambarkan pada saya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak harus serta-merta melakukan itu, tapi kita harus memikirkan sebab akibatnya seperti apa. Nah, inilah yang memotivasi saya. Saya nggak berpikir bahwa ingin atau punya pikiran-pikiran yang buruk atau apa terhadap mereka, tetapi kita menerima mereka sebagai seseorang yang pernah melakukan kesalahan dengan penyesalan dan kembali nanti ke tengah masyarakat itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang saya pikir bahwa nggak semua orang yang keluar dari penjara harus kita musuhi. Dan pengalaman ini tidak semua orang dapat kan Kak Dinda? Jadi ketika selesai SMA, saya bilang sama mama saya, satu malam saya ketemu mama sama papa, saya duduk. Nah, semua aku udah tamat SMA, saya mau daftar. Daftar di mana? Mau daftar di Biara. Saya jadi suster. Saat itu?
Benar serius. Ya ampun. Jadi suster. Saya bilang, kenapa Fevi? Kenapa nah? Gitu. Enggak, saya merasa bahwa itu satu panggilan saya. Saya ingin daftar di situ. Waktu itu mama kan orangnya keras. Ya. Mama itu cukup keras dalam hal itu, sehingga papa memberikan jalan. Sebaiknya kamu kuliah dulu di sekolah agama. Gitu. Mama tidak setuju ya berarti ya? Ya? Mama tidak setuju ya? Mama nggak setuju saya jadi suster. Tapi papa kasih ya. Pikiran-pikirannya saya cukup ya baik ya, cukup bijak. Ya. Kamu sekolah dulu ya. Sekolah agama dulu, kayak sekolah katekis. Siapa tahu di situ nanti mulai tumbuh lagi iman kamu. Baru keputusannya menjadi lebih kuat ya, kayak gitu. Yes, oke lah. Akhirnya saya berangkat ke sekolah di IP Malang, Institut Pastoral Malang ini Malang. Gitu. Saya berangkat sana, kuliah di sana, tetapi justru di sana itulah saya ditempa untuk berpikir untuk menjadi seorang katekis. Saya ambil jurusan katekisi. Tapi hanya sempat 2 tahun di sana. Kemudian saya melanjutkan kuliah untuk selesaikan S1-nya. Kan di sana ada diploma. Oh iya. Tapi tetap yang sama ya katekis. Tetap yang sama. Untuk yang S1-nya saya ambil di Madiun. Niatnya masih ada nggak itu mau jadi? Waktu itu sudah mulai tidak, karena ya. bertemu dengan banyak orang dari mana-mana, berdiskusi banyak. Dan saya senang karena apa? Oh ternyata nggak harus jadi suster. Ya, oh ternyata bisa jadi katekis pun juga kita bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Seperti itu. Dan saya bersyukur sekolah di katekis sangat bersyukur. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu saat saya harus jadi istri pejabat. Iya. Tidak pernah nyangka. Pikiran saya sangat sederhana. Saya hadir dari orang tua yang sangat sederhana. Orang tua yang membesarkan saya dengan keterbatasan. Ayah seorang guru, mama yang bekerja di hotel, punya anak ya 3 orang. Gitu. Jadi saya tidak pernah menyangka bahwa suatu saat Tuhan akan mempertemukan saya dengan seseorang yang luar biasa dalam hidup saya, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang. Pikiran saya adalah selesai SMA, selesai kuliah, kemudian saya harus jadi katekis, jalan kemana-mana, bertemu dengan umat di paroki atau di mungkin kalau jadi pegawai negeri di Bimas Katolik seperti itu. Jadi ekspektasinya itu ya? Sederhana aja, nggak pengen macam-macam. Tidak pernah pikir jadi istri gubernur. Pengen jadi guru agama, nggak pengen jadi apa-apa. Sederhana saja pikiran saya waktu itu, dan saya bangga dengan saya menjadi seorang katekis. Saya bangga karena apa? Karena ya pada saat kuliah di Madiun, disitulah saya mulai aktif berorganisasi. Saya di PMKRI. PMKRI. Banyak orang mungkin masa sih Bu Lucia di PMKRI, nggak percaya. Udah lah, nggak apa-apa deh. Saya di PMKRI memang saya bukan jadi pengurus, tapi saya anggota. Saya termasuk orang di Malang ya berarti ya? Enggak, di Madiun. Di Madiun ya, di Madiun. Ngambil S1 di Madiun. Dan ketemu Pak Frans ini di mana ini? Ini ceritanya di Madiun dulu. Di Madiun ini. Tunggu ya kalian ya. Kalian tunggu. Jadi saya masih kuliah waktu itu, tapi karena saya lihat papa dan mama sudah semakin banyak, kakak mau kuliah S2, adik juga kuliah di mana nih, Atma Jaya. Jadi saya pikir-pikir saya harus bantu mama, saya harus bantu orang tua. Jadi saya mulai dikenal di kampus, suka MC. Nurunnya dari papa, dari mama Ambon, dari papa juga seninya. Iya. Jadi saya tuh dapat duit dari kerja-kerja itu. Jadi saya membantu anak-adik saya yang kuliah di Jogja. Luar biasa. Jadi ayah waktu itu karena apa namanya, ya ayah sudah seorang guru, saya berpikir bahwa gimana sih adik sekolah kok, soalnya saya harus bantu adik-adik saya. Ya. Dan dari uang MC. Kemudian saya diminta MC di kantor bupati, juga MC di orang nikah, ya harus bisa lagu-lagu Jawa juga kan. Iya kan di sana. Bahasa Jawa sedikit yang halus kayak gitu. Mau. Terus gitu karena kita nih katekis, jadi kita juga harus tahu juga di lingkungan kita siapa yang pasutri-pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Itu fungsinya untuk apa? Ketika tahu kita datang ke sana, ngasih ibadah bersama, berbagi di sana.
tapi aku bisa khotbah loh. Wah, loh, ini multi talent ini berarti sahabat inspirasi novel. Kita harus benar-benar bisa ya, Serba bisa berarti ya. Tapi memang betul di katekis itu memang betul luar biasa ya bagaimana pengalamannya. kita berdebat soal Islamologi, Mariologi tentang Iya, Bunda coba, Maria. Bunda Maria. Masukin nanti kapan next Iya. waktu kita diskusi Iya. ya. Seperti itu. Jadi saya ngajar juga, ngajar di SMP, di SMA ngajar. Terus itu apa namanya? Ya pas ngajar ya pasti dapat honor kayak gitu. Itu honor tuh selain dipakai untuk bantu adik yang sekolah, kuliah, dipakai untuk apa lagi bayar kos. Oh berarti saat itu papa sudah mengurangi tanggung jawabnya ya? Karena saya dapat beasiswa. Saya kuliah pakai beasiswa. Jadi papa sama mama udah nggak ngeluar duit lagi. Kecuali pas saya memang pas butuh sekali ada keperluan apa baru saya minta. Tapi kalau mandiri yang lain sejak beasiswa. Ya. Nilai PK akademik prestasi akademik juga dapat itu. Dan terus ditambah lagi ya ngamen-ngamen tadi. Iya. Ngamen, nyanyi, MC nyanyi, iya. Ngajarin anak-anak SD yang apa namanya sekolah minggu gitu ya? Enggak. Bukan. Selain sekolah minggu tetangga punya anak, saya kasih les gitu. Oh ya. Bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Multi talent sekali ya. Sekolah anak SD kan Ya. tapi itulah kreativitas ya, iya, untuk bisa membantu orang tua. Betul. Bagaimana untuk bertanggung jawab diri kita dengan kita lihat mengembangkan kita punya potensi ya. Nah, terus pada saat kuliah kan kita setiap minggu harus weekend nih, ada katekis. Jadi kita ke stasi. Waktu itu stasi saya di Ngawi, di Ngawi di apa namanya Kedung Galar, namanya teman-teman di Kedung Galar. Siapa? Masih punya ini sahabat mungkin di sana. Katekis ya, dulu pernah di sana di Kedung Galar ya. Terus turun di Ngawi, kami naik bis, turun di Ngawi, habis itu naik lagi bis menuju Kedung Galar, dari Kedung Galar terus naik becak. Oh, ada becak terus naik motor kayak gitu. Berapa jam itu waktunya jarak tempuh ke sana? 1 jam lebih. 1 jam. Ya, terus sampai sana terus kita nginep. Ya. Kita nginep Sabtu di rumah penduduk. Rumah penduduk ya di kampung di Jawa, model-model rumah-rumah Jawa jadi biasa. Makan panganan lokal seperti itu. Minggu pagi kita misa, pulang misa kita harus sudah tahu di mana tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Pasutri itu. Mana pasutri yang sedang merayakan hari ulang tahun langsung kunjungi di sana. Mana pasutri yang sakit. Terus langsung balik itu minggunya. Sorenya langsung balik. Tapi saya kunjungin itu terus sepanjang hari setelah selesai misa. Saya mulai berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus kapan menyenangkan diri dengan piknik, jalan-jalan, healing atau itu juga bagian sebenarnya dari ini? Bagian. Menurut saya itu bagian. Karena saya menikmati benar masuk ke hutan-hutan, lewat di sungai, kayak gitu-gitu. Dan sangat menikmati ya. Dan melihat masyarakat yang sangat antusias menunggu kita. Siapa itu? Oh, cakis ya. Cakis calon katekis. Iya, Siapa cakis. sih cakisnya? Itu Mbak Lucy gitu. Iya. Syukurnya pas pulang kita kadang-kadang tidur di rumah penduduk ya. Yang gimana itu kan? Tidur itu bisa sama mama, bapak, tapi kadang-kadang sama anak-anaknya saya tidur sama anak-anaknya. Bayangin saking sederhananya rumah. Terus itu mandinya itu juga kan, mandinya di kali atau di kamar mandi cuma kan terbuka semua kayak gitu. Terus di kamar mandinya jauh lagi ke belakang kamar toiletnya jauh lagi kayak gitu. Bayangkan bisa beradaptasi ya apapun. Justru itu ketika saya mendampingi Pak Frans sebagai itu, dia nggak pernah panik lagi soal itu. Karena sudah mau ke atas karena saya waktu mendampingi Pak Frans sebagai gubernur, saya ke desa-desa dan tidur di kampung-kampung saya sudah tidak masalah. Iya. Kembali pun setelah Pak Frans selesai menjabat, kembali pun menjadi rakyat biasa, sudah biasa. Buat saya sudah biasa. Gitu. Jadi dengan kesederhanaan seperti ini saya merasa bahwa yang saya lakukan memang sudah pernah saya lakukan. Gitu. Baru kapan ini ketemu Pak Frans ini? Iya. Jadi satu lagi sedikit lagi. Ya, masih ada lagi. Kalian penasaran? Iya. Saya sebenarnya ada uang kos juga ngirit lagi. Kenapa? Pulang dari sana aku naik kereta. Pakai kereta barang. Pakai kereta barang? Dari Ngawi ke sana pakai kereta atau kereta biasa. Itu sama masyarakat dibawain beras, dibawain kacang panjang, dibawain pisang.
Itu Pulang pergi boleh kosong, pulang bawa karung. Karung isi beras, kacang panjang ini. seminggu. Iya. Apalagi kalau orang di sana mereka bikin tempe yang pakai daun tuh loh. Oh ya, masih pakai daun. Iya, iya. Itu dibawa ini bawa seminggu Mbak ya. Datang lagi. Jadi Senang ya. Itu berkat ya, berkat atas apa yang kita lakukan dengan tulus tadi ya. Kita nggak pernah ini. Dibagiin anak-anak kos yang lain enggak? Iya bagi. Bagi bapak kosnya enggak sama mama kos? Bapak kos sama mama kos sudah kaya raya. Nggak usah dibagi. Oh kayak gitu ya, minum dulu kita minum dulu. Minum dulu ya. Wah ceritanya seru naik kereta barang. Kenapa? Oh ya karena ada bawa, ya selain bawa barang, iya benar ya. Bayar lagi Mbak apa-apa. Modal ini cakis. Terus aku nggak pakai motor, cuma naik sepeda. Naik sepeda. Iya. Oh kalau pas ini dari kos ke kampus. Kos ke kampus, kos ke gereja. Naik sepeda. Kemana-mana pakai sepeda. Sepeda itu sepeda apa ontel itu ya? Masih ontel. Dibeliin papa atau hasil juga dari ini? Enggak dibeliin papa. Beli dari kakak kelas. Oh bekas barang second, iya. Kakak kelas udah dikasihin ke adik-adik kelas banyak. Karena kebanyakan tahun-tahun itu kita pakai sepeda. Sepeda ya. Tapi seneng Iya. pas rame-rame ke gereja, ke kampus, sepedaan baru ada keranjang depannya. Ya, zaman dulu itu. Iya. Ya, sangat menikmati. Itu sepedanya dibeli berapa itu waktu dari kakak kelas, ingat nggak? Itu bayar nyicil juga. Bayar pakai nyicil. Iya ya ampun. Itu ceritanya ya waktu masih kuliah. Nah terus cerita lagi nih kalau sama ketemu Pak Frans. Iya, ini mau ketemu Pak Frans ini gimana nih? Apa dijodohin? Oh ya pacaran dengan siapa?